hukum luar angkasa diberlakukan dan apa saja hal-hal yang memicu terbentuknya hukum luar angkasa ini. Jadi pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 20 Desember, Majelis Umum PBB meresmikan adanya hukum luar angkasa, yang artinya hukum tidak hanya berlaku di bumi, namun juga berlaku di luar angkasa. Nah, apa saja sih hal-hal yang memicu terbentuknya hukum luar angkasa ini? Jadi, aktivitas luar angkasa pertama kali dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, di mana Uni Soviet pada saat itu meluncurkan benda luar angkasa berupa satelit yang dinamakan Sputnik 1. Nah, Sputnik 1 ini merupakan benda luar angkasa yang pertama kali diluncurkan oleh Uni Soviet. Nah, hal tersebut lalu memicu Amerika Serikat yang saat itu adalah saingan Uni Soviet terlebih di bidang teknologi luar angkasa, dan Amerika Serikat ikut serta meluncurkan benda angkasa mereka yang berupa satelit yang dinamakan Explorer 1 dan berhasil mengirimkan astronot mereka ke luar angkasa. Nah, hal tersebut lalu menggegerkan seluruh dunia dan menyadarkan beberapa aktor atau beberapa pihak tentang perlunya diadakan hukum ruang angkasa yang kemudian dapat mengatur kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di luar angkasa. Nah, jadi itu adalah background terbentuknya hukum luar angkasa. Prinsip-prinsip utama hukum luar angkasa. Yang pertama, larangan klaim kedaulatan. Prinsip larangan klaim kedaulatan dalam hukum luar angkasa menegaskan bahwa ruang angkasa termasuk benda langit seperti bulan dan planet lain tidak dapat dimiliki atau diklaim oleh negara manapun. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 Outer Space Treaty tahun 1967 yang menjadikan ruang angkasa sebagai wilayah milik bersama umat manusia. Hal ini mencegah terjadinya konflik antar negara terkait klaim wilayah dan menjamin akses yang setara bagi semua negara tanpa memandang tingkat kemajuan teknologi mereka. Dengan demikian, eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus dilakukan untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan eksklusif pihak tertentu. Yang kedua, penggunaan untuk tujuan damai. Ruang angkasa harus digunakan hanya untuk tujuan damai. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Outer Space Treaty, aktivitas seperti penelitian ilmiah, komunikasi satelit, dan eksplorasi antariksa diperbolehkan selama tidak bertujuan untuk kepentingan militer atau agresi. Perjanjian ini melarang penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di orbit bumi atau benda langit. Dengan membatasi aktivitas militer, prinsip ini bertujuan mencegah perlombaan senjata di luar angkasa yang dapat mengancam keamanan global. Tujuan damai ini memperkuat nilai ruang angkasa sebagai tempat kerjasama ilmiah dan inovasi teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, tanggung jawab negara. Setiap negara memiliki tanggung jawab atas aktivitas luar angkasa yang dilakukan oleh entitas di bawah yurisdiksi mereka, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta. Pasal 6 Outer Space Treaty mengharuskan negara untuk memastikan bahwa aktivitas luar angkasa tersebut mematuhi perjanjian internasional. Negara peluncur juga bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh objek luar angkasanya, sebagaimana ditegaskan dalam Liability Convention tahun 1972. Prinsip ini memberikan mekanisme akuntabilitas dan mencegah dampak negatif dari aktivitas ruang angkasa terhadap negara lain, baik di luar angkasa maupun di bumi. Yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah fondasi utama eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Pasal 9 Outer Space Treaty menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan pertukaran informasi. Negara-negara didorong untuk berbagi hasil eksplorasi antariksa demi kemajuan global. Kerjasama ini menciptakan peluang untuk membangun proyek multilateral seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS yang melibatkan berbagai negara dalam pengelolaan dan pengembangannya. Selain itu, kerjasama ini memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan bersama, seperti mitigasi bahaya dari puing-puing antariksa atau penggunaan orbit yang semakin padat. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat memastikan ruang angkasa tetap menjadi lingkungan yang damai dan berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui latar belakang dan prinsip-prinsip hukum luar angkasa, selanjutnya saya akan menjelaskan perjanjian-perjanjian yang membahas mengenai hukum luar angkasa. Ada beberapa perjanjian yang membahas mengenai hukum luar angkasa, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama ada Outer Space Treaty. Jadi perjanjian ini membahas
luar angkasa dan dapat dikatakan sebagai hukum dasar mengenai hukum peraturan-peraturan luar angkasa. Nah, Outer Space Treaty ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1966, di mana Outer Space Treaty ini membahas mengenai keamanan luar angkasa, memastikan keamanan luar angkasa dengan membuat peraturan-peraturan seperti dilarangnya penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dan beberapa peraturan lainnya. Selain ini, Outer Space Treaty ini juga membahas kedaulatan tidak dapat diklaim di luar angkasa. Itu artinya tidak ada satupun negara yang dapat mengakui kedaulatannya di luar angkasa, dan luar angkasa dapat dieksplor oleh semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang secara bebas selama menaati peraturan-peraturan mengenai hukum luar angkasa. Selanjutnya ada perjanjian bulan atau Moon Agreement pada tahun 1979 yang didirikan oleh PBB, di mana Moon Agreement ini adalah salah satu perjanjian kembangan dari perjanjian yang sebelumnya, yaitu Outer Space Treaty. Tapi perjanjian Moon Agreement ini lebih spesifik membahas tentang bulan dan benda langit lainnya. Di Moon Agreement ini juga dikatakan bahwa bulan dan benda langit lainnya itu adalah warisan dari manusia dan untuk manusia, di mana artinya negara-negara tidak dapat mengklaim tentang benda-benda luar angkasa tersebut, dan negara manapun dapat mengeksplor luar angkasa dan memanfaatkan hal-hal dari ruang angkasa tersebut. Selanjutnya ada Liability Convention yang diresmikan pada tahun 1971, di mana Liability Convention ini membahas tentang pertanggungjawaban yang harus ditanggungjawabkan oleh negara-negara yang menyebabkan kerusakan atas aktivitas mereka di luar angkasa. Jadi Liability Convention ini membahas tentang hukum-hukum mengenai kerusakan apa yang dibuat dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh negara-negara yang telah melakukan aktivitas di luar angkasa, baik itu berupa pembuangan sampah di luar angkasa, berupa kerusakan ekonomi, penghilangan nyawa, kerusakan yang terjadi karena peluncuran, dan lain sebagainya. Isu-isu kontemporer luar angkasa. Isu-isu kontemporer luar angkasa mencerminkan hal-hal baru seperti ancaman yang dapat muncul dari sampah satelit yang sewaktu-waktu dapat membahayakan satelit baru. Sampah angkasa atau debris juga mempunyai ancaman yang dapat merugikan kehidupan manusia jika sampah angkasa tersebut jatuh menuju bumi. Contohnya seperti sampah satelit yang jatuh ke bumi dan tepatnya di Indonesia di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang jatuh sekitar pukul 9.30 menjelang siang. Diketahui sampah satelit tersebut berdiameter 110 cm dengan berat sekitar 7,4 kg yang sebelumnya sudah mengapung di orbit bumi, dan satelit cuaca yang sudah tidak terpakai lagi milik Cina yang telah hancur pada 11 Januari 2007 menabrak satelit yang masih berfungsi milik Rusia pada tanggal 22 Januari 2013 lalu. Dan masih banyak lagi fenomena yang terjadi akibat dari sampah satelit yang sudah tidak terpakai. Keberlanjutan ruang angkasa menjadi perhatian utama karena peningkatan jumlah satelit yang diluncurkan ke orbit dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan ruang angkasa. Peluncuran ribuan satelit kecil oleh perusahaan seperti SpaceX untuk membangun jaringan internet global, misalnya proyek Starlink, telah memperburuk masalah kepadatan orbit. Orbit rendah bumi menjadi semakin sesak, meningkatkan risiko tabrakan antar satelit dan dampak berantai yang dikenal sebagai sindrom Kessler, di mana puing-puing tabrakan dapat menciptakan lebih banyak sampah antariksa dan mengancam keberlanjutan penggunaan ruang angkasa. Saat ini, hukum luar angkasa internasional tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk mengatur pembersihan puing-puing antariksa atau tanggung jawab langsung atas tabrakan di luar angkasa. Ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat internasional untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah antariksa. Isu-isu kontemporer hukum luar angkasa mencerminkan perubahan dinamika global yang dipicu oleh teknologi baru dan meningkatnya kehadiran aktor non-negara dalam eksplorasi luar angkasa. Tantangan-tantangan ini memerlukan dialog internasional yang intensif untuk memperbarui dan memperkuat kerangka hukum yang ada, sehingga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip dasar keadilan, keberlanjutan, dan kerjasama internasional. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi besar ruang angkasa untuk mendorong manusia dapat berubah menjadi sumber konflik dan ketidakadilan global. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ternyata di luar angkasa tidak hanya terdapat planet, bintang, dan asteroid loh. Di luar angkasa juga terdapat sampah. Sampah luar angkasa ini disebut space junk oleh para ilmuwan. Nah, space junk itu apa sih? Space junk itu mengacu pada ribuan keping satelit dan pesawat ruang angkasa yang rusak sehingga menyumbat orbit.
sampah luar angkasa ini mengacu pada puing-puing buatan manusia yang tertinggal di orbit sekitar. Menurut NASA, sampah tersebut meninggalkan dampak yang signifikan bagi astronot dan pesawat luar angkasa yang bekerja di orbit bumi. Walaupun sampah luar angkasa ini sekecil noda cat sekalipun, tetapi dapat mengganggu proses orbit bumi. Mengapa? Karena apabila sampah-sampah luar angkasa ini bertabrakan, dikhawatirkan akan menimbulkan ledakan. Dalam jurnal berjudul Protect Earth's Orbit, Avoid High Seismics bahwa sampah-sampah tersebut semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri antariksa di bumi. Jaringan pesawat luar angkasa Amerika Serikat yang dikelola oleh NASA saat ini melacak lebih dari 23.000 keping sampah terdapat di luar angkasa. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 adalah satelit mati yang dibiarkan membusuk di orbit. Jumlah dari sampah luar angkasa bisa melebihi jumlah pada data tersebut karena tidak semuanya dapat tercatat oleh peneliti. Bahkan mereka memperkirakan bahwa ada lebih dari 100 triliun keping sampah luar angkasa yang masih belum terlacak. Sampah-sampah luar angkasa tersebut dapat menimbulkan masalah serius. Hal tersebut dikarenakan objek di orbit bergerak dengan cepat dan biasanya mencapai kecepatan lebih dari 15.600 mph atau 25.200 km per jam. Benda seukuran kacang pun bisa menjadi berbahaya di orbit. Jika dua benda bergerak berlawanan arah bertabrakan satu sama lain di ruang angkasa, maka dampaknya menjadi lebih besar. Dalam setiap tahun, rata-rata 200 hingga 400 keping puing sampah luar angkasa terlacak jatuh melalui atmosfer bumi. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, besar sampah yang jatuh bebas ini cukup kecil sehingga terbakar seluruhnya di atmosfer. Pada tahun 2016 lalu, fenomena bersejarah paling menarik di Indonesia tentang jatuhnya sampah luar angkasa terjadi di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Nah, dalam kasus ini, sampah luar angkasa yang jatuh adalah dari roket Falcon 9 milik SpaceX merusak 2 rumah warga dan 1 kandang sapi milik warga. Nah, roket Falcon 9 ini adalah milik SpaceX Amerika Serikat yang telah digunakan untuk mengorbit satelit JCSAT-16 pada 14 Agustus 2016. Amerika Serikat sebagai pemilik dari sampah luar angkasa tersebut bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional yang telah diatur dalam The Outer Space Treaty 1967. OST memperjelas penerapan prinsip bebas, yaitu pemanfaatan ruang angkasa untuk benda-benda angkasa, satelit, dan penelitian angkasa. Meski membahayakan dan merusak properti warga, keberadaan benda itu di wilayah Indonesia dinilai sebagai kesempatan berharga untuk pengembangan teknologi roket di Indonesia. Roro Priantiko sebagai seorang peneliti bidang astronomi astrofisika dari Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, menyatakan keempat benda yang terdiri dari 3 tangki bahan bakar dan 1 panel kontrol itu telah menarik perhatian Pusat Teknologi Roket yang bermarkas di Bogor untuk diteliti lebih lanjut struktur benda langit tersebut. Materialnya yang didasari serat-serat karbon kala itu sangat menarik bagi teknologi proyeksi roket kita karena Indonesia saat itu belum secanggih itu. Selain material, Pusat Sains Antariksa LAPAN juga tertarik mempelajari lintasan roket dan memperkirakan waktu jatuhnya roket. Falcon 9 adalah salah satu roket buatan SpaceX yang menandakan revolusi dalam teknologi peluncuran luar angkasa. Studi kasus ini relevan untuk memahami dampak teknologi modern terhadap lingkungan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang kejadiannya di Madura menunjukkan bahwa Indonesia meskipun bukan negara peluncur roket, tetap terkena dampak dari aktivitas luar angkasa global. Hal ini penting untuk membahas urgensi kerjasama internasional dalam pengelolaan sampah luar angkasa. Masa depan hukum luar angkasa. Peluncuran satelit Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober tahun 1957 milik Uni Soviet merupakan batu loncatan awal kegiatan di ruang angkasa. Hal ini menandakan bahwa perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan itu sangatlah pesat. Nah, peluncuran tersebut membuat negara maju berlomba-lomba untuk membuat satelit dan mengisi ruang angkasa. Tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran oleh para ilmuwan serta ahli hukum internasional karena pada waktu itu dasar yuridis yang membahas terkait hukum ruang angkasa masih dianggap lemah atau hanya mengandalkan resolusi-resolusi PBB sehingga mendorong beberapa negara untuk membentuk The Outer Space Treaty atau OST yang ditandatangani pada 27 Januari tahun 1967 dan disahkan pada tanggal 10 Oktober tahun 1967.
Pembentukan OST sendiri tidak terlepas dari peran seorang ahli hukum asal Republik Ceko yang merupakan ahli hukum internasional, membuat hukum angkasa internasional menjadi independent law melalui bukunya yang memiliki sumbangsi besar terhadap hukum ruang angkasa internasional, yaitu Das Weltraumrecht, ein Problem der Raumfahrt, atau Hukum Ruang Angkasa, serta Permasalahan Ruang Angkasa yang ditulis pada tahun 1932, di mana membahas terkait kedaulatan negara diukur dengan cara horizontal, bukan vertikal, serta unsur-unsur pertanggungjawaban suatu negara yang mengirim objek antariksa, di mana buku tersebut ditulis 25 tahun sebelum peluncuran satelit Sputnik 1 dan 35 tahun sebelum OST sendiri dibentuk. Adapun perjanjian OST sampai saat ini sudah ada 102 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Nah, hukum luar angkasa merupakan bidang hukum yang relatif baru dan berkembang menangani isu-isu hukum terkait eksplorasi dan penggunaan luar angkasa. Masa depan hukum luar angkasa diprediksi akan berkembang seiring dengan berjalannya dan meningkatnya aktivitas manusia di luar angkasa, menangani isu-isu hukum terkait eksplorasi dan penggunaan luar angkasa. Masa depan hukum luar angkasa diprediksi akan berkembang seiring dengan berjalannya dan meningkatnya aktivitas manusia di luar angkasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hukum luar angkasa hingga saat ini adalah masih berpegang teguh pada prinsip damai, Traktat Luar Angkasa 1967, Konvensi Chicago 1944, serta Asas Usg ad Coelum, yakni konsep kepemilikan negara atas ruang udaranya berasal dari konsep hukum perdata Romawi kuno. Kedaulatan negara di udara cukup komplit dan eksklusif. Tentu, kedaulatan negara di udara sangat erat hubungannya dengan keamanan nasional. Kedaulatan negara di udara tersebut dengan jelas dalam Konvensi Chicago tahun 1944 sebenarnya dengan keamanan nasional. Kedaulatan negara di udara tersebut dengan jelas dalam Konvensi Chicago tahun 1944 sebagai sesuatu yang komplit dan eksklusif. Kesepakatan mengenai kedaulatan negara di udara sejak Konvensi Paris tahun 1919 sampai dengan Konvensi Chicago tahun 1944 sangat menggambarkan latar belakang kepentingan militer dalam hal ini melekat kepada keamanan nasional atau national security. Dapat dipahami bahwa kedua konvensi tersebut didasari oleh gejolak Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang melanda saat itu. Perang Dunia I berlangsung pada 1914 sampai dengan 1918 dan Perang Dunia II terjadi pada 1939 sampai 1945. Pada skala yang lebih luas, sebenarnya ruang udara atau wilayah udara sebuah negara merupakan salah satu titik rawan bagi aspek keamanan nasional. Penguasaan ruang angkasa dianggap sebagai kunci untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan nasional di era modern. Namun dengan catatan tetap menerapkan prinsip damai di mana ruang angkasa harus digunakan untuk kepentingan damai dan demi tujuan damai. Memperhatikan perjanjian internasional seperti The Outer Space Treaty 1967 yang mengatur pelaksanaan kegiatan di ruang angkasa, traktat ini menyatakan bahwa ruang angkasa tidak boleh dikuasai oleh negara melalui klaim kedaulatan. Oleh karena itu, pentingnya koordinasi antar negara terkait penyesuaian letak objek terhadap orbitnya sehubung dengan satelit lain yang sudah lebih dahulu mengudara agar meminimalisir kemungkinan terjadinya tabrakan antar orbit. Pembentukan OST memperjelas penerapan prinsip bebas di mana prinsip ini membenarkan setiap pemanfaatan ruang angkasa, baik itu meliputi pemanfaatan benda-benda angkasa, satelit penelitian angkasa, dan sebagainya. Namun, awal kekhawatiran para peneliti serta ahli hukum bermula pada prinsip bebas ini, sehingga OST memperjelas dengan cara membagi dua prinsip yang kemudian dapat membatasi tindakan sewenang-wenang terhadap pemanfaatan ruang angkasa, yaitu Non-Appropriation Principle dan Freedom Exploitation Principle. Pertama, Non-Appropriation Principle merupakan prinsip non-kepemilikan yang mempertegas bahwa segala isi ruang angkasa tidak dapat diklaim oleh suatu negara tertentu. Kedua, Freedom Exploitation Principle, di mana hal ini yang menjadi dasar bahwa seluruh isi ruang angkasa dapat dieksploitasi oleh semua negara karena ruang angkasa dianggap sebagai res communis humanitatis atau warisan dunia kepada manusia. Dengan adanya kedua prinsip ini sangat jelas menandakan bahwa suatu negara dengan bebas dapat mengeksploitasi ruang angkasa tanpa mengklaim barang angkasa tersebut, serta membuat suatu kegiatan yang dapat membahayakan umat manusia.
Pada tahun 1972 terbentuk Liability Convention yang membahas terkait pertanggungjawaban di mana setiap negara yang mengirimkan benda di ruang angkasa untuk penelitian berhak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh benda tersebut, karena terkadang pada proses penerbangan dan pendaratan benda angkasa tersebut terdapat kesalahan yang menimbulkan permasalahan, apalagi sampai rusak atau memasuki teritori negara lain. Pada tahun 1976, dunia keantariksaan menyambut lahirnya Registration Convention, yaitu konvensi yang mengatur pendaftaran objek antariksa. Tujuan pembentukan konvensi ini adalah agar para negara yang turut langsung mengeksplorasi ruang angkasa dapat dikontrol dengan baik oleh PBB dengan mendaftarkan objek ruang angkasa mereka. Akan tetapi, dapat dikontrol dengan baik oleh PBB dengan mendaftarkan objek ruang angkasa mereka. Akan tetapi, yang menjadi titik persoalan banyak negara yang tidak tunduk patuh terhadap konvensi ini terlebih kepada mereka yang mengirimkan objek militer ruang angkasa mereka sebab takut rahasia negaranya akan terbongkar. Kemudian Moon Agreement 1979, di mana perjanjian ini bersifat multilateral dengan tujuan mengubah status semua benda langit menjadi masyarakat internasional, yang dimana segala hal atau ketentuan untuk pemanfaatan benda langit tersebut hendaklah dikonfirmasi ke hukum internasional termasuk piagam PBB. Ketika melirik segi de jure-nya, perjanjian ini masih sanggup diterima karena sudah ada 7 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam segi de facto-nya, negara yang pernah melakukan penerbangan ke bulan atau melakukan aktivitas ke bulan seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, dan Jepang belum meratifikasi perjanjian tersebut sehingga tidak dapat memenuhi unsur de facto-nya. Perjanjian ini menitik beratkan terhadap pemanfaatan ruang angkasa serta melarang segala bentuk kegiatan militer kecuali kegiatan militer yang digunakan untuk perdamaian luar angkasa. Pada awal pembentukan OST, terjadi kebimbangan antara menerapkan konsep daripada ruang angkasa ini, apakah res nullius atau mengklaim bahwa luar angkasa tidak ada pemiliknya sehingga dapat dimiliki oleh negara lain, atau res communis, ruang angkasa milik bersama dan warisan umat manusia. Pada awal pembentukan OST, terjadi kebimbangan antara menerapkan konsep ruang angkasa ini, apakah pada res nullius atau pada res communis. Res nullius mengklaim bahwa ruang angkasa tidak ada pemiliknya sehingga dapat dimiliki oleh negara lain, sedangkan res communis yaitu ruang angkasa milik bersama dan warisan umat manusia. Hingga kemudian ditetapkanlah res communis sebagai suatu konsep yang diterapkan di ruang angkasa. Hal itu terjadi karena res nullius sangatlah syarat akan kepentingan. Di samping itu, konsep ini menerapkan ruang angkasa akan dipergunakan tanpa ada pembatasan dan setiap negara dapat mengklaim ruang angkasa tersebut. Sedangkan res komunis lebih mengarah kepada ruang angkasa yang merupakan warisan umat manusia dengan dibentuknya OST guna mengatur agar kegiatan luar angkasa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh negara tertentu. Karena sampai saat ini tidak semua negara dapat melakukan eksplorasi di luar angkasa karena masih minimnya penelitian serta teknologi yang mendukung untuk eksplorasi tersebut. Kasus delimitasi terhadap ruang angkasa ini terjadi karena perkembangan penelitian serta teknologi ruang angkasa yang sangat pesat meski dibarengi dengan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan konsep res komunis ini hendaklah dikawal dengan baik karena tidak menutup kemungkinan konflik kepentingan akan selalu ada. Terlebih, sampai saat ini hanya beberapa negara yang dapat melakukan kegiatan luar angkasa serta segala bentuk kegiatan militer yang beralasan untuk perdamaian agar dibatasi operasionalnya dan penegasan terhadap setiap negara untuk tetap patuh terhadap Registration Convention 1976 dengan mendaftarkan alat ruang angkasanya tanpa memperdulikan rahasia negara demi kepentingan umat manusia.